Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama aku Alvia Siki di channel Quickop ya. Dan kali ini kita akan podcast yang judulnya Ngacaprak Podcast ya. Bersama rekan saya di sebelah kanan saya ada perwakilan dari cabang Epic Abadi. Epic Abadi. Taufik Sidik. Dan di sebelah kiri saya ada perwakilan dari P3 ya. Para pencari, PPJ ya. Para pencari janda. Silakan. Ya, teman-teman semua, perkenalkan saya Asep Febri. Ya, Asep Febri. Saya dipanggil Acul mungkin. Acul. Boleh. Oke, mari kita mulai ya. Ini pembahasannya teman-teman akan sedikit melenceng ya. Maksudnya topik yang lagi panas-panas nih. Siap? Siap. Dan podcast kali ini akan membahas tentang boykot Trans 7. Kalian udah tahu gak isunya? Selewat. Kalau saya sih berhubung sekarang lagi sibuk bekerja mungkin, jadi saya tidak begitu memandangi media sosial mungkin. Kenapa gitu? Serius pembahasan Ya ini serius ya. sorry ya balik lagi ke topik penginternya. Tadi nonton Kerja. Gini teman-teman, katanya tuh program Trans 7 tuh kalau nggak salah tuh apa deh? Ini kita baca aja ya. boleh. Program Expose katanya, Expose ya, yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta di tengah mendapatkan kritik keras dari pengguna media sosial. Bahkan ramai tagar boykot Expose dan boykot Trans 7 ya. Pokoknya ini di Selasa kemarin, 14 Oktober ya. Ya, berarti Udah lumayan 4 hari ke belakang ya, mungkin sekarang 18 ya. Ya benar. Nah, kritik di media sosial ini muncul setelah cuplikan video dan tayangan program tersebut dinilai melecehkan martabat ulama, khususnya kiai sepuh ya. Nah, ini tuh katanya tuh kayak gini, videonya tuh kayak gimana ya? Kayak berlebihan gitu. Soalnya kan maksudnya kalau misalnya mau ngeritik juga gak harus disebut nama kiainya gitu kan. Nah, gimana menurut saudara Taufik ya? Setuju gak boykot Trans 7? Gimana ya? Saya sih belum terlalu tahu ya kasusnya. Jadi cuma dengar selewat itu. Kalau menurut saya kan juga istilahnya santri kalong sih. Oh iya, pernah santri ya? Ya, cuman kan kayak daerah-daerah pelosoknya khususnya kan masih kental sama adat dan budaya kayak gitu ya. Nah mungkin pandangan orang kan beda-beda ya. Nah ada sebagian yang sebagian orang yang berpendapat bahwa itu nyelewang gitu. Tapi kalau orang yang bilang seperti itu orang yang nggak tahu ya. Tapi kalau orang yang tahu gitu, kalau dengan budaya yang seperti itu, dengan tahu seluk-beluk budayanya, pasti memaklumi juga sih. Jadi tergantung sudut pandang dari orangnya masing-masing kalau menurut saya. Menurut saudara Febri bagaimana tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hal yang sedang viral belakangan ini ya, mungkin tentang pemboikotan acara TV ya mungkin. Melihat dari kasus tersebut, saya juga belum tahu persis gimana kronologisnya. Terus saya juga mungkin belum mendapat informasi yang cukup ya, belum menonton karena kesibukan. Itu. Emang sibuk apa sekarang? Kebetulan saya sibuk sekarang ternak
ini bab ungu sama bab ungu. Enggak sama bab merah ya. Sama kelomang yang apa di mid itu. Buat saya pribadi yang agak sensitif mungkin ya. Tapi yang pernah saya lihat di selentingan di medsos mungkin ya, mungkin agak terlalu sensitifnya agak terlalu berlebihan. Iya, berlebihan banget ya. Mungkin soalnya kan nggak semua pondok pesantren. Iya, pondok pesantren nggak semua begitu, nggak sama rata begitu. Yang hanya sebagian, tapi ada sebagian juga yang emang saya lihat juga agak terlalu mungkin ya, bukan ekstrim ya, apa sebutnya, agak terlalu mungkin tadi berlebihan nyaliwang adanya. Ya gitulah sih. Soalnya untuk kasus ini, kalau masalah setuju sama tidak setujunya boykot, mungkin kalau emang terlalu berlebihan ya saya setuju boykotnya. Tapi setelah saya lihat pemboikotannya yang agak nyaliwang juga tidak setuju mungkin ya, atau nyaliwang ya, mungkin itu juga harus dikaji ulang lagi, dilihat lagi apa titik permasalahannya mungkin. Jadi tapi gini teman-teman, Trans 7 kan dulu tuh ini banget gitu, kental banget dengan agama gitu. Contohnya acara yang waktu saya kecil gitu. Iya. Hasanah. Iya, ingat nggak kalau pagi-pagi? Nah, itu kan sama Rukia. Oh iya, tahu. Kesurupan. Saya gitu, alumni sana saya. Alumni. Iya. Alumni Rukia. Iya. Oh iya. Pernah waktu di Rukia itu kesurupan siluman entog. Gini. Oh. Tapi masih mending, saya dulu pernah kesurupan entog ya. Saya lebih parah. Kesurupan Maksudnya kan Trans 7 itu terkenal banget dengan Hasanah gitu ya. Sama juga itu acara-acara agama tuh banyak di Trans 7 gitu. Maksudnya ini kan bukannya Trans 7, kalau menurut saya ya pribadi, bukannya Trans 7 yang salah gitu ya. Mungkin si acaranya doang gitu, si yang ekspos itu. Mungkin menurut saya itu lebih ke penyampaiannya aja. Penyampaiannya juga gitu ya. Terus saudara Taufik, setuju gak kalau misalnya meminum air atau air doa ya, atau air bekas dari para mohon maaf ya, oknum, setuju gak gitu? Setuju tidak setuju sih ya. Setuju ya, kenapa? Ya, setuju kenapa? Karena emang kebanyakan kan dari zaman dulu juga ya, kayak peninggalan Nabi kayak gitu kan, itu disakralkan ya. Karena barang yang punya barang dari orang yang berilmu lah, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi saya tidak pernah melihat itu Albert Einstein itu diminum air bekas ininya gitu. Kamu pernah itu gimana tuh? Jadi kan Islam ya istilahnya itu kental dengan bisa dibilang adab ya. Nah itu kan juga sebagian dari adab kalau setahu saya ya, adab terhadap seorang guru ya. Ada hadisnya nggak? Ada. Tapi saya nggak tahu gitu ya. Coba searching aja soalnya lupa gitu. Yes, coba searchingnya. Iya kan sebagian khususnya Islam ya, adab itu nomor 1. Terus soal itu kayak seperti minum minum air dari bekas kiai gitu, ya pernah sempat dengar gitu. Tapi pernah? Enggak, belum pernah. Ya soalnya kan kayak barang-barang balik lagi tadi kata saya, barang-barang orang yang berilmu ya, khususnya seperti kiai kayak gitu. Itu kalau di Islam biasa dibilang apa ya, karomah bukan sih? Oh iya iya. Kayak wali-wali ya. Oh, karomah tuh apa? Semacam wahyu. Takutnya salah nyebut gitu. Gitu. Tapi istilah petilah kayak ya kan di Islam itu ada namanya petilasan gitu ya.
Nah, kalau kata saya soal Ayo contoh. Contoh. Sorry. Di saat pembahasan lagi ini ya. ya. Ya, kalau soal meminum bekas air ya, saya sih pendapat saya ya wajar gitu, karena soalnya sempat dengar emang beberapa barang petilasannya istilahnya dari orang-orang yang bisa disebut kiai atau berilmu gitu, itu emang kayak istilahnya itu bukan disakralkan sih ya, seperti itulah. Tapi itu lebih ke tradisi Hindu gak sih? Soalnya kan Indonesia kental dengan Hindu Ya, contohnya juga kan tahlilan ya, tahlilan itu kan tradisi Hindu. Tapi kalau dibalik lagi ke sejarah sebelum agama Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara kan Hindu Buddha kan Indonesia dulu dilihat dari zaman kerajaan-kerajaan Majapahit dan lain-lain mungkin ya. Jadi emang mungkin kultur dari sebelumnya mungkin ya bahwa masih kental lah mungkin dari sama itu ya kan Islam itu kaya ya dengan beraneka-ragamannya ya. Nah, jadi kan emang kayak seperti Islam bukan cuma satu ya gitu. Ada kayak beberapa golongan kayak gitu. Nah, mungkin emang ada beberapa golongan ya emang berbeda-beda gitu pendapatnya. Bisa jadi lihat ke sana juga gitu. Kalau dari saudara Febri gimana nih? Gimana apanya? Tadi kan ngebahasnya, gue juga lupa. Tadi kan, yang bekas air minum ya. Tahlilan. Enggak, bukan tahlilan. Yang bekas air minum itu setuju juga gitu. Menurut saya pribadi, kawan-kawan, serius ya? Serius. Pendapat pribadi mungkin ya, kalau untuk hal seperti itu, kalau menurut saya mungkin agak berlebihan ya. Mungkin ya, menurut saya keawaman saya tentang hal seperti itu ya, mungkin enggak. Soalnya saya juga nggak pernah mengalami mondok atau pesantren gimana. Tapi kalau misalkan mau memuliakan seseorang itu atau guru kita, mungkin ya cukup dengan mengamalkan ilmu-ilmunya. Benar ya itu. Mungkin kalau sebatas untuk cium tangan atau dan yang lainnya, atau istilahnya kalau dulu saya waktu SD kalau ada guru itu selalu agak membungkuk, itu masih wajar ya mengalami. Paling itu menurut saya boleh-boleh saja, tapi untuk yang hal seperti itu menurut saya pribadi ya agak mungkin berlebihan. Mohon maaf ya, bukan apa-apa. Ini pendapat pribadi ya. Soalnya kan dalam, kalau nggak salah tuh ada hadis menyebutkan ya, bukan, pokoknya aku denger ya, nggak tahu ini benar nggak tahu nggak. Soalnya kalau misalnya kita menghormati seseorang atau mungkin apa gitu ya, siapa gitu ke siapa, itu jangan lebih dari ruku gitu. Iya. Apalagi sujud gitu kan, kita sujud selain ke Tuhan gitu ya. Tidak boleh gitu kan, apalagi ini musyrik gitu kan. Kenapa musyriknya minyak saya? Beberapa pesantren ya ada yang demo ke Transmart. Ke Transmart ya. Walaupun sama-sama trans, walaupun mungkin sama-sama naungannya, tapi kan itu beda agensi ya. Maksudnya, nah ini gimana nih tanggapan kalian berdua? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Saya dulu mungkin ya. Ya. Mungkin untuk pembahasan yang itu untuk demo ya mungkin ya. Mungkin mereka ketidaktahuan informasi mungkin salah satunya. Terus yang kedua agak masih terlalu agak fanatik, agak panas ya mungkin mendengar isu-isu seperti itu. Mungkin intinya mereka mungkin agak terlalu buru-buru tanpa memikirkan, tanpa tahu ya ini ya, tanpa menggali informasi ini maunya tujuannya kemana. Berarti gak setuju kalau misalnya harus di demo Transmart?
Ya mungkin menurut saya kalau intinya mungkin beda agensi sama beda naungan itu ya saya kurang setuju mungkin ya. Mungkin mereka yang di sana juga menaung soal seperti ini mungkin ya. Paling itu. Kalau dari saudara Taufik gimana nih? Nah, kalau menurut saya ya, kayaknya yang pertama itu emang karena ketidaktahuannya pastinya gitu. Mungkin mereka beranggapan yang penting ada transnya gitu ya, trans. Berarti Transjakarta juga bisa didemo. Nah, bisa juga itu ada transnya. Transformer juga bisa didemo. Untungnya Transjakarta cuma ada di Jakarta gitu. Bisa jadi kalau ada di lokasi bisa jadi didemo juga. Bisa jadi. Iya, jadi mungkin yang pertama emang karena kurang pengetahuan juga ya, tidak tahu gitu bahwa tahunya si trans itu pokoknya yang ada transnya itu berhubungan gitu mungkin ya seperti itu. Terus apa namanya, emang yang tadi kata Febri bilang ya, emang kan situasinya lagi panas gitu ya, emang mungkin lagi pada emosi kan. Kalau orang emosi gitu kan suka agak terburu-buru ya. Nah ya gitulah, mengambil Ambil keputusan secara langsung atau singkat. Jadi kan orang emosi itu nggak dilihat dulu ya, nggak ditelusuri dulu sebelumnya gitu. Yang penting itu langsung gitu. Bahasa Sunda namanya untuknya gitu lahnya. Asal ayat transna mata di demo gitu. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya ya. Apakah pesantren masih worth it untuk dimasuki atau dijadikan sekolah agama? Silakan. Coba dulu. Saudara Febri dulu. Menurut saya mungkin dilihat dengan generasi sekarang mungkin pendidikan agama itu penting. Soalnya pertama banyak kasus yang anak atau siswa-siswi yang kurang sopan kepada guru, menghormati guru, di mana di zaman saya dulu guru-guru itu sangat dihormati, disegani. Walaupun kita murid bandel ya gitu, tapi ke guru tuh hormat banget ya, takut gitu ya. Walaupun kita tuh suka bolos, suka ini gitu ya, tapi ya ke guru tuh hormat gitu ya, karena emang lebih tua. Benar. Mungkin yang membedakan generasi saya dulu sama generasi sekarang ya mungkin itu ya. Iya benar. Kadang serba salah sih melihat kasus-kasus seperti yang siswa-siswi yang kurang sopan kepada guru. Mungkin guru mau menegur dengan keras, nanti ada menjadi ada laporan atau menjadi viral atau gimana kan. Mungkin media kan banyak ya ini sekarang, jadi banyak sebar mungkin. Tapi intinya mungkin menurut saya pendidikan agama terus ini itu penting sih. Penting banget ya. Ya untuk lebih ke adab kita kepada orang lain, baik dari orang tua, teman atau guru, orang-orang yang mungkin ada berjasa lah mungkin bagi kita. Contoh guru, orang tua itu harus dipakai. Intinya itu. Kalau saudara Taufik gimana nih? Ya worth it sih. Worth banget. Ya soalnya kan kalau tidak kita ya sebagai orang yang contohnya saya ya gitu, seperti contohnya diam di lingkungan yang emang untungnya gitu ya, saya lingkungan pesantren ya gitu. Jadi kalau bagi orang-orang yang lingkungannya nggak ada kayak pesantren kayak gitu kan, mau ngaji, mau tahu ilmu agama yang lebih dalam itu kan bingung mau kemana gitu ya. Benar. Nah jadi kan emang ilmu agama itu emang benar-benar penting ya, khususnya kan di agama Islam itu kan adab yang nomor 1 ya. Soalnya emang tadi yang sempat Febri bahas juga kan, emang ya benar ya, khususnya zaman sekarang itu anak-anak zaman sekarang emang agak kurang dari adab gitu ya, bisa dibilang seperti itu.
Mungkin kayak cek bahasa Sunda nama itu calutak barudak teh. Nah, benar. Pas Kawas eureun teh gitu. kawas baheula we nya urang mah dicarekan ku guru karena salah teh nya. Iya, benar. Bebeja ka kolot teh kalah urang ku kolot Iya, teh. kalau dimarahin lagi gitu kan. Iya. Karena Jadi kita yang dimarahin, guys. Iya. bukan malah orang mah kan orang tuanya juga bela gitu malah Udah tahu salah, bela. Ya mungkin tadi ya kesimpulan dari semua tragedi ataupun kejadian yang sedang viral ini. Jadi intinya kami itu ya kalau secara kesimpulannya gini teman-teman ya. Islam itu tidak semuanya buruk ya. Pesantren itu tidak semuanya buruk ya. Hanya oknum-oknum yang mencemarkan pesantren ya. Karena pesantren itu sangat penting, ilmu agama juga penting. Karena ilmu agama paling benar-benar ketat, paling benar-benar apa itu? Intinya fondasi Ya pondasi agama ya itu yang ilmunya semuanya itu ada di semuanya itu di pesantren ya. Jadi pesantren itu emang penting banget ya. Apalagi di dunia sekarang yang udah hampir akhir zaman ya. udah kacau. Udah kacau ya. Nah, contohnya. Tapi emang bener sih dalam hadis juga kan menyebutkan kalau Islam bakalan hancur itu sama umatnya sendiri gitu ya. Dan ternyata ini kejadian bener ya. Ya mungkin Sama ini oknum-oknum termasuk tanda-tanda lah gitu ya. termasuk tanda-tanda kembali buat kalian juga ya karena buat pesan juga saling banyak ibadah, memperbanyaknya juga dan juga memperbanyak pelajari ya, jangan langsung menyimpulkan apa yang dianggap salah, apa yang dianggap benar ya. Tidak semua yang di sosial media ditayangkan itu tidak semuanya benar ya, tidak semuanya ini. Nah, dan kami dari Quickcop ya dan juga podcast Kecaprak ya undur pamit diri, saya Alfia Ziki dan teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri. Saya Taufik. Jangan lupa subscribe.